Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel aku Maslahatud Dunia. Nah, di sini di channel aku buat video yang ini aku akan bahas tentang tutorial gimana caranya sih coding penyakit pakai buku ICD-10 buku ICD-10 volume 1 sama volume 3. Nah, sebelumnya kalau kalian itu mau mengcoding penyakit, kalian itu harus tahu nama penyakitnya dulu, dan bukan asal-asalan loh, kayak seumpama pakai penyakit paru-paru, penyakit tenggorokan, bukan kayak gitu ya teman-teman ya. Kita itu pakai bahasa medisnya. Seumpama kayak paru-paru itu namanya kalau bahasa medis itu pneumonia. Nah, kalau tenggorokan itu faring, kalau peradangan pada paru-paru itu tambahkan itis jadi faringitis. Jadi kita pakai, kalau kita cari di buku ICD-10 itu bukan dari bahasa kita tapi pakai bahasanya medis, oke? Nah, di sini aku akan ambil nama penyakitnya itu rabies di halaman 549. Nah, ini teman-teman ya, rabies itu kodenya itu A82,9. Nah, kalian tahu nggak sih rabies itu penyakit apa? Nah, rabies itu adalah penyakit yang penyakit infeksi pada otak dan sistem saraf. Nah, penyakit ini tergolong penyakit yang sangat berbahaya banget loh teman-teman. Apalagi penyakit ini bisa menimbulkan sampai kematian. Nah, itu biasanya disebabkan oleh gigitan kelelawar, anjing liar, rubah. Nah, seperti itu. Nah, tadi di sini ya teman-teman ya. Ini itu rabies. Nah, kodenya pakai yang di sebelah atas ini. A82,9 ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita buka. Nah, oh iya, aku lupa. Nah, ini kalau kita cari di buku ICD-10 kita harus menggunakan yang volume 3. Oke? ICD-10 volume 3 ya teman-teman ya. Nah, di sini aku dapat rabies tadi A82,9 ya teman-teman. Nah, sekarang setelah itu kita buka ICD-10 yang volume 1. Oke? Yang volume 1. A82,9. Nah, cara carinya kita buka, kita cari huruf A sampai ketemu huruf A, itu ada di depan ya. Terus kita cari deh A82. Nah, ini aku ketemu ya teman-teman ya. A82,9, cari ke bawah terus 9. Nah, jadi ini. Jadi benar ya teman-teman ya. Di sini ada rabies in unspecific. Oke. Jadi ketemu ya teman-teman ya. A82,9. Oke. Ini penyakit yang pertama. Sekarang kita coba lagi penyakit yang kedua. Penyakit yang kedua, aku ingin cari penyakit pneumonia. Nah, penyakit, kalian tahu nggak sih penyakit pneumonia itu apa? Yang kayak tadi teman-teman ya. Penyakit pneumonia itu adalah penyakit peradangan paru-paru. Jadi kalau kalian cari di buku ICD-10, kita pakai volume 3 dulu, oke? Pakai yang volume 3. Nah, kita carinya bukan penyakit paru-paru, bukan. Tapi kita itu pakai bahasa medis yaitu pneumonia. Kita cari huruf P dulu ya teman-teman ya. Huruf P. Nah, nih aku dapet pneumonia. Pneumonia ada di sebelah atas ya teman-teman ya. Nah, ini ada banyak teman-teman. Kalian tuh mau cari apa penyakit pneumonia yang mana? Ada bronko, ada bronkial, terus with influenza. Aku coba cari pneumonia yang with influenza, oke? Nah, di sini aku dapat kodenya itu J11,10. Nih. J11,10. Di sini pneumonia, terus di bawahnya lagi itu with influenza. Nah, di sini J11,0. Oke.
sekarang kita buka buat yang selanjutnya, buku ICD-10 volume 1. Nah, jadi gimana ya? Kita itu kalau cari penyakit itu, pokoknya kita itu ICD-10 volume 1 sama volume 3 itu pasti berkaitan, teman-teman. Harus punya kedua-duanya. Kita buka huruf C dulu. Nah, jadi kalau carinya itu kita pakai buku ICD-10 volume 3 dulu, baru kita pakai yang volume 1 gitu. Bukan dari volume 1 dulu baru ke volume 3 ya, teman-teman ya. J11,0 ya. Nah, di sini aku dapet di halaman 462 J11. Nah, kita cari dulu ke bawah. J11 itu menerangkan influenza, tapi kita cari pneumonia yang with influenza, oke? J11. Nah, di sini ada J11,0. Nah, di sini ini with influenza with pneumonia, oke? Jadi caranya gitu guys, J11,0. Nah, buat kalian selamat mencoba. Semoga di video kali ini bermanfaat ya buat kalian, apalagi buat kalian yang masuk jurusan medis, yang masuk jurusan rekam medis maksudnya. Itu semoga bermanfaat buat kalian yang masih baru-baru masuk. Aku masih semester 3 kok. Jadi aku buat video ini buat bisa membantu kalian yang kalian kesulitan buat cari kode-kode penyakit pakai buku ICD-10. Ya, cukup buat aku dari video ini. Terima kasih udah nonton videoku yang kali ini. Jangan lupa ya subscribe dan like. Kalau bisa komen dong di bawah komentar ini buat motivasi buat video aku ini kurang gimana atau kurang gimana. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.